Assalamualaikum. Balik lagi di channel Mama Ezar. Di video kali ini Mama Ezar akan berbagi resep cara membuat somai tanpa ikan yang mudah dan praktis tentunya. Simak videonya ya. Pertama-tama potong 2 batang daun bawang, dipotongnya kecil-kecil. Setelah itu masukkan ke dalam wadah. Daun bawang ini nantinya akan aku tumis untuk campuran adonan ke dalam tepung terigu. Setelah daun bawangnya dipotong kecil-kecil, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Kemudian ada 3 siung bawang putih yang sudah aku parut. Lalu rendam kolnya menggunakan air panas dan tunggu beberapa menit supaya daun kolnya layu, agar mudah dibentuk saat penggulungan. Di sini aku lagi merebus telur ayam dan kentangnya supaya matang dan empuk. Sambil menunggu kentang dan telurnya matang dan empuk, di sini aku akan membuat adonan untuk somainya. Panaskan minyak goreng, kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah diparut, kemudian tumis sampai kecoklatan dan harum. Ini bawang putihnya sudah mulai kecoklatan, kemudian masukkan daun bawang yang sudah dipotong kecil tadi. Lalu tumis sampai daun bawangnya harum dan matang. Masukkan 450 ml air putih. Kemudian aduk lagi sampai semuanya tercampur. Untuk memasukkan tepung terigunya, ini apinya aku matikan dulu. Lalu masukkan 130 gram tepung terigu. Kemudian aduk sampai tepung terigunya tercampur. Setelah tepung terigunya tercampur semua, kemudian nyalakan apinya, lalu masukkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu aduk lagi sampai bumbunya tercampur. Jika dirasa bumbunya kurang, bisa ditambahkan lagi. Setelah airnya menyusut dan adonannya seperti ini, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Lalu diamkan sampai adonannya dingin. Ini adonan tepung terigunya yang sudah dipindahkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan 2 butir telur ayam. Setelah itu aduk lagi sampai semua bahannya tercampur. (300 gram tepung tapioka). Kemudian masukkan tepung tapioka secara bertahap. Lalu aduk lagi sampai semuanya tercampur. Masukkan lagi sisa tepung tapiokanya, kemudian aduk sampai bahannya tercampur semua. Adonan somainya sudah jadi, nanti tinggal aku membentuk somai.
Ini ada 1 buah pare, kemudian dipotong kecil lalu dilumuri dengan garam supaya nantinya tidak terlalu pahit. Kemudian sisihkan dulu. Lalu di sini ada tahu kuning dan tahu putih. Tahu kuningnya aku isi dengan adonan siomay tadi. Kira-kira jadinya seperti ini ya yang sudah dimasukkan adonan siomaynya. Ini aku masukin lagi adonan siomaynya ke dalam tahu. Kemudian aku isi tahu putihnya dengan adonan siomay tadi. Lakukan sampai semua tahunya terisi adonan siomay. Ini parenya mau aku masukkan adonan siomaynya juga. Lakukan sampai parenya habis. Sisa adonan siomay tadi kemudian aku bentuk seperti siomay. Masukkan ke dalam rebusan air panas. Sambil menunggu adonan siomaynya habis, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya. Ini adonan siomaynya sudah habis dan sudah terisi semua. Kemudian sisihkan dulu siomaynya, lalu aku akan menggulung daun kolnya. Gulungnya seperti ini. Dilipat dulu lalu digulung-gulung. Lakukan dan ulangi sampai kolnya habis. Ini yang sudah diisi semua, tinggal nanti aku kukus. Panaskan panci, kemudian masukkan tahunya satu persatu sampai pancinya terisi semua. Setelah terisi semua pancinya, kemudian kukus kurang lebih 30 menit sampai siomaynya matang. Lalu tutup pancinya. Ini siomaynya yang sudah dikukus tadi. Aku pakai 2 panci ya karena tidak muat. Selanjutnya aku akan membuat bumbu untuk siomaynya. Yang pertama ada 5 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, dan 11 buah cabai merah keriting. Kemudian aku potong kecil-kecil supaya tidak kebesaran saat di blender. Dan semua bumbu tadi dimasukkan semua ke dalam blender. Lalu tuangkan air putih secukupnya. Kemudian blender sampai bumbunya halus.
Dan ini bumbunya sudah halus, kemudian tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian masukkan 125 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Lalu blender sampai kacang tanahnya benar-benar halus. Ini kacangnya yang sudah di blender halus, kemudian masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Kemudian panaskan minyak goreng, lalu tuangkan sambalnya ke dalam wajan. Setelah itu aduk sampai bumbunya harum. Masukkan 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek, kemudian aduk lagi sampai bumbunya harum. Setelah bumbunya matang, kemudian tuangkan 200 ml air putih. Lalu aduk lagi sampai bumbunya benar-benar tercampur. Setelah itu masukkan kacangnya yang sudah di blender halus tadi. Kemudian aduk lagi sampai semuanya tercampur dan merata. Masukkan setengah sendok makan garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan setengah sendok teh gula merah. Aku menambahkan setengah sendok teh gula pasir. Jika dirasa kurang bisa ditambahkan. Lalu masukkan air asam jawa. Kemudian aduk lagi sampai semua bumbunya tercampur dan merata. Masukkan juga kentang yang sudah direbus tadi ke dalam sambal kacangnya. Pakai secukupnya aja. Kemudian aduk sampai kentangnya tercampur ke dalam sambal kacangnya. Setelah itu diamkan sampai airnya menyusut, lalu berubah seperti ini. Ini sudah keluar minyaknya, kemudian akan aku aduk lagi sampai semuanya benar tercampur. Kemudian matikan apinya, lalu tuangkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Sambal kacang dan siomaynya sudah jadi, tinggal dihidangkan ke dalam wadah. Bisa ditambahkan dengan perasan jeruk nipis dan kecap ataupun sambal.